Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan saya Siti Nur Fadila dari program studi Sistem Informasi angkatan 20. Saya Tina Hairani Hermawan dari Prodi Sistem Informasi angkatan 20. Kenalkan, saya Jerry Pangestu, saya dari Elektronika tahun 2023. Kenalkan, nama saya Dandi Sahrul Ramadhani dari TE 2021. Dan terakhir, perkenalkan saya Salahuddin dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2020. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Berikut video hasil di proyek yang telah kami buat. Baik, berikut ini adalah kode yang kami buat untuk merealisasikan proyek mengendalikan servo melalui slider button di Blink dashboard. Baris pertama ini digunakan untuk mendefinisikan Blink template ID atau ID template Blink yang digunakan. 3 baris ini data, kemudian Blink template name-nya dan Blink out token-nya, itu ketiga item ini disamakan dengan data yang ada di dashboard Blink akun kami. Kemudian di sini ada code bawaan template dari Blink yang kami comment out agar menyimpan space, apalagi juga Blink print serial tidak kami gunakan di bawah. Kemudian include wifi.h juga kami comment out karena di bawah nanti akan ada include wifi.h sendiri. Kemudian include wifi client di sini bertujuan untuk mengimport library wifi client. Kemudian bawahnya ada include Blink simple ESP32.h itu untuk mengimport library Blink simple ESP32. Kemudian di bawahnya ada conditional statement if elif, tapi dalam hal pendefinisian apakah yang didefinisikan itu ESP8266 atau ESP32. Bila yang didefinisikan ESP8266 adalah, maka library yang di-include adalah ESP8266 wifi.h dan ESP async TCP.h. Dan apabila yang terdefine adalah ESP32, maka library yang di-import adalah wifi.h dan async TCP.h. Kemudian di bawahnya kami mengimport modul library ESP async web server.h.
dengan sintaks hashtag include. Kemudian di bawahnya include async elegant OTA, ini untuk menginclude library asynchronous yang disediakan oleh elegant OTA. Kemudian di bawahnya kami menginstansiate atau menginisiasikan variabel bernama auth dengan tipe char yang berisi blink auth token yang sudah di-define di atas. Jadi isi auth ini adalah sama dengan kode token yang ini. Kemudian di bawahnya ada variabel SSID dengan tipe char dan dia konstan yang kami isi dengan nama wifi yang kami gunakan. Kemudian passwordnya kami isi dengan password wifi-nya. Kemudian baris 26 ini ada kelas async web server dengan nama kelasnya server dengan parameternya dengan server yang digunakan adalah 80 mengacu pada referensi nomor 1. Kemudian di bawahnya kami mengincludekan library ASP32_servo.h untuk mengaplikasikan penggunaan servo pada ASP32. Kemudian kami membuat kelas bernama servo dengan nama myServo, kemudian di bawahnya kami membuat kelas nama blink timer dengan nama timer. Kemudian di bawahnya kami membuat variabel bernama servopin dengan tipe integer berisi 18. Servopin ini bertujuan untuk menginisiasikan pin di ESP32 yang digunakan sebagai ke arah servo untuk mengendalikan dia dinilai berapa PWM yang dinilai berapa derajat yang akan diaplikasikan. Nah, ini keluaran dari ESP32 yang digunakan adalah pin nomor 18. Kemudian di sini kami sempat mencoba kepada potentiometer terlebih dahulu sebelum ke button slider, makanya di sini ada sisa coding sebelumnya, yakni variabel bernama potpin dengan tipe integer dengan isinya adalah 34. Kami menjadikan pin 34 sebagai masukan ADC. Kemudian ADC maksimumnya adalah di setting 4096. Kemudian di bawahnya kami menginisiasikan nama variabel bernama file dengan tipe integer. Namun kami belum mengisi variabel ini dengan nilai apapun. Ini variabel kosong. Dan ini kami siapkan variabel kosong di level global agar nanti dia bisa selalu diupdate, bisa selalu diperbaharui berdasarkan nilai analog yang diperoleh dari pin inputan. Kemudian di bawahnya kami ada void setup. Di dalam void setup function kami memanggil fungsi begin, memanggil metode begin dengan baud rate 11.5200. Kemudian wifi modenya juga kami panggil metode memanggil wifi mode dengan nama parameternya wifi_sta. Kemudian wifi.begin kami panggil function begin untuk wifi dengan SSID dan password sesuai dengan konstan variabel yang telah kami definisikan di atas tadi. Ini Smartisan untuk SSID-nya dan passwordnya Juni_22. Kemudian ini serial.println ini untuk enter di
serial, jadi nanti dikasih space 1 baris kosong. Nah, kemudian di si berikutnya ada while loop untuk memeriksa status WiFi apakah dia tidak sama dengan WL_connected. Ini artinya WiFi status tidak sama dengan terhubung, kurang lebih seperti itu. Jika koneksi belum terhubung, maka di serial akan ada delay dulu 500, kemudian di print tanda titik seperti itu. Dan ini akan terus-terusan continue, while ini akan terus berlanjut sampai kondisi ini sudah tidak terpenuhi. Jadi ketika WL connected-nya sudah bernilai true, berarti maksud saya ketika WiFi statusnya sudah connect, berarti WiFi statusnya sudah sama dengan sudah connect ya, sudah terkoneksi dengan jaringan, maka while loop ini akan terbreak sehingga tidak muncul titik-titik lagi. Kemudian di bawahnya ada serial.println, ini untuk memberi space 1 baris kosong. Kemudian di bawahnya serial.print connected to, berarti ntar ada tulisan connected to di serial. Kemudian println, ini berarti connected to, ini belum enter. Nah, di sampingnya nanti ada nama SSID yang terconnect, kemudian baru setelah itu ada enter ke bawah karena LN-nya di sini. Jadi setelah nama SSID yang terconnect baru pindah baris ke bawahnya. Di bawahnya nanti akan langsung ada IP address titik 2 berlanjut ke IP address-nya berapa. Kemudian masih di fungsi void setup, kami memanggil fungsi variable server dengan fungsi on, yakni untuk mencoba request asynchronous web server request. Ini kalau nggak salah ini namanya anonymous method ya, tapi nggak tahu ini pemahaman kami ini anonymous method, tapi entah itu benar atau salah di istilahnya kalau di Arduino. Jadi metode ini dipakai untuk request dari modul ESP32 ke asynchronous web server. Ini elegant OTA tadi. Kemudian jika itu berhasil, maka akan tertampil mungkin bukan akan tertampil, tapi ketika sebuah browser mengetikkan IP dari ESP32 kemudian belakangnya hanya diisi garis miring ini, maka yang muncul di browser tersebut ialah "Hi, this is a sample of response." Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada asynchronous elegant OTA.begin, untuk memulai asynchronous server dengan isi parameternya adalah variable server. Kemudian server.begin, kemudian ketika ini sudah tereksekusi semua, yang terakhir serial.println http server started, berarti asynchronous web server dari ESP32 ini sudah bisa diakses. Kemudian di bawahnya ada metode blink.begin dengan parameter auth, SSID, password, blink cloud, dan 80. Ini untuk blink URL hostingnya. Kemudian bawahnya ada myserver.attach. Ini
menandakan variabel memanggil variabel myServo dengan fungsi attach dengan parameter servo pin, yakni pin servonya 18 dan batasan minimum dan maksimumnya di 500 sampai 2400. Kemudian di bawahnya ada variable timer yang merupakan kelas merupakan variabel dengan kelas blink timer dengan fungsi yang dipanggil adalah set interval dengan intervalnya 1000 atau 1 detik dengan functionnya adalah myTimer. Function myTimer akan dijelaskan berikutnya nanti. Kemudian di luar void setup sudah selesai, segitu saja. Di luar void setup kami membuat fungsi ada dua fungsi di luar void setup. Fungsi yang pertama adalah blink right V1. Blink right ini sebenarnya adalah fungsi untuk menerima kontrol atau menerima perubahan pin virtual dari dashboard blink. Nah, di sini parameter V1 mengindikasikan bahwasanya perubahan yang di handle oleh fungsi ini adalah perubahan yang terjadi pada virtual pin V1. Kemudian di dalamnya kami membuat variabel namanya virtual pin value dengan nama dengan tipe data integer. Kemudian kemudian kami convert data yang diperoleh menjadi as integer ya. Kemudian di bawahnya ada variable value. Ini adalah variable val yang ada di variable global. Ini adalah variable value yang ada diinisiasikan di level global, kita panggil di dalam fungsi untuk diisi dengan nilai virtual pin value. Kemudian di bawahnya nilai value diisikan mapping dari 0 sampai ADC max dengan di mapping dari ADC max itu tadi 4096, berarti dari 0 ke 4096 dimappingkan ke menjadi 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian di bawahnya lagi kami panggil variable myServo dengan fungsi write, yakni memerintahkan si servo untuk memberikan sinyal keluaran dari SP32 kepada servo bahwasanya derajat yang harus ditempuh atau harus dituju oleh si servo adalah nilai yang hasil mapping si value ini tadi. Isi variable val terakhir setelah di mapping dari konversi 0496 menjadi 0 sampai 180. Dia berapa derajat di antara 0 sampai 180. Tuh. Kemudian diberi delay 200 milisecond. Kemudian itu adalah isi dari fungsi blink right, yakni merespon perubahan inputan dari virtual pin V1 atau perubahan nilai di V1. Kemudian di bawahnya adalah void timer. Kami membuat fungsi void myTimer dengan isinya adalah blink virtual right V0, value. Ini adalah fungsi berisi variable blink yang berisi metode virtual right, yakni metode yang digunakan untuk memberikan nilai ke pin inputan yang ada di dashboard blink. Inputan outputan berarti output ya. V0 di sini kami definisikan di blink itu sebagai output, yakni pembacaan dari nilai derajat yang telah dituju oleh si servo. Nah,
Kenapa kami definisikan dalam fungsi myTimer? Karena kami sebelumnya setelah kami coba fungsi ini kami satukan ke dalam di dalam fungsi blink right ini. Tapi ketika itu dilakukan, maka setiap servo geser 1 derajat saja atau setiap nilai value ini berubah, maka si virtual V0 ini juga ikut mengirimkan data ke dashboard Blink, dan hal itu memicu kerja keras yang cukup berat bagi si ESP32. Oleh karena itu kami pisah dengan fungsi myTimer sendiri, dan myTimer ini akan dipanggil oleh variabel bernama timer dengan set interval 1 detik, yakni akan dipanggil oleh variabel timer gitu, seperti itu. Kemudian jadi perubahan yang ke arah V0 itu 1 detik sekali. Kemudian di fungsi void loop kami mendefinisikan 3 baris saja, yakni async_elegant_OTA.loop, yakni untuk loop secara infinity si asynchronous elegant OTA. Kemudian blink.run jelas karena kami menggunakan Blink sebagai platform pengendali maupun penampil nilai dari ESP32-nya. Platform IoT yang kami gunakan adalah Blink, maka Blink Run ini bertujuan untuk merunning semua semua metode yang berkaitan dengan Blink untuk di running secara infinity loop atau loop tanpa batas. Jadi dia continuous terus-terusan sampai si ESP32 itu padam atau di turning off. Kemudian si timer.run juga demikian, kami panggil variable timer, kemudian kami panggil fungsi run juga. Baik, kemudian referensi yang kami gunakan untuk menyusun kode ini yakni kurang lebih ada 3. Async_elegant OTA demo example dengan repository-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian nomor 2 adalah controlling a servo position using a potentiometer atau variable resistor by Michael Renaud, modified on 8 November 2013 by Scott Fitzgerald, modified for the ESP32 on March 2017 by John Bennett, dengan linknya seperti demikian. Kemudian referensi terakhirnya ialah kami ambil dari Basic Principles of Sending Data with Virtual Pin Data Stream Blink Documentation. Ini untuk pembacaan si nilai derajat dari servo. Nilai derajat dari servo untuk nilai derajat dari servo atau yang dikeluarkan oleh hasil kalkulasi value tadi untuk dikirim ke dashboard Blink. Untuk coding lengkapnya kami sediakan di deskripsi.
Mungkin, itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.